Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kembali nasihat ataupun pesan Rasulullah SAW yang keempat. Pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW berpesan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan kerjakanlah salat malam, qiyamul lail wan nasu niyam, di saat manusia yang lain terlelap dalam tidurnya. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat malam merupakan satu ibadah yang sangat agung, ibadah yang istimewa, ibadah yang spesial. Maka siapa saja yang mampu melazimi, merutinkan diri untuk mengerjakan salat malam, maka dia pun akan menjadi seseorang yang mulia, akan menjadi seseorang yang utama, menjadi seseorang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat malam ataupun qiyamul lail terdapat kelezatan dan kenikmatan serta kebahagiaan bagi siapa saja yang terbiasa mengerjakannya. Dan sholat malam pula merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang mampu mengerjakan sholat malam dan merasakan kenikmatan serta kelezatannya daripada sholat malam ini, kecuali mereka orang-orang yang telah diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mampu, mudah dan ringan untuk mengerjakannya. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun fadilah daripada salat malam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abi Idris Al-Khawlani dari Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian mengerjakan salat malam, qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail ataupun salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu sebelum kalian. Wa inna qiyamul lail, dan sesungguhnya salat malam itu qurbatun ilallah, merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun anil itsm, dan salat malam itu dapat mencegah seorang hamba dari berbuat dosa. Wa takfirun lisayyiat, dan salat malam pula dapat menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa matradatun lidda'anil jasad, dan salat malam pula dapat mengusir penyakit dari tubuh kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan fadilah daripada salat malam disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata bahwa suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, tapi ingat, suatu saat engkau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, fa innaka majziyun bih, tapi ingat bahwa kamu akan dibalas atas apa yang telah engkau perbuat. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa saja di antara manusia yang kau cintai. Fa innaka mufarikuhu, tetapi ingat
bahwa suatu saat pasti engkau akan berpisah dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Dan ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lailnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan izzahnya seorang mukmin, harga diri seorang mukmin itu ketika ia merasa cukup dari manusia. Artinya dia tidak bergantung kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan daripada melaksanakan qiyamul lail ataupun salat malam. Bahwa salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian dengan salat malam maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, ya, terkhusus bagi kita yang saat ini masih merasa susah dan sulit untuk bangun di tengah malam, di saat manusia terlena dalam tidurnya, kemudian kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat malam, ya. Maka ada satu hadis yang mudah-mudahan ini menjadi satu peringatan bagi orang-orang ataupun kita yang masih merasa sulit dan susah untuk bangun malam dan mengerjakan qiyamul lail, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika disebutkan di hadapan beliau seorang laki-laki nama lailahu hatta asbaha, yang tidur sampai pagi, tidur sampai subuh. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi." Dia, lelaki ini adalah lelaki yang mana syaitan telah mengincingi kedua telinganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi siapa saja di antara kita yang terhalang daripada sholat malam, maka bisa jadi karena memang ini merupakan godaan daripada syaitan, syaitan telah mengincingi kedua telinga kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita merasa susah dan sulit untuk bangun malam dan mengerjakan sholat malam? Bisa jadi karena faktor yang kedua, yaitu terhalang dengan dosa-dosa yang kita kerjakan di siang harinya. Disebutkan dalam satu kisah bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Laki ini mengatakan, "Wahai Abu Sa'id, ya, sesungguhnya di malam hari aku dalam keadaan baik, aku dalam keadaan sehat, dan di malam itu juga aku sangat ingin untuk mengerjakan sholat malam. Dan di malam itu pula aku sudah mempersiapkan air wudhu untuk di malam harinya. Ya. Maka kenapa kok aku masih belum bisa bangun malam?" Maka beliau menjawab, "Qayyadatka dzunubuka." Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang menghalangimu untuk mengerjakan sholat malam, yaitu dosa-dosa yang telah engkau kerjakan. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang keempat, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tegak di malam hari, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan qiyamul lail di saat manusia yang lain terlelap dalam tidurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, memudahkan kita semuanya untuk dapat mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dipesankan dan dinasihatkan oleh beliau, sehingga ketika kita mengerjakan apa yang beliau sampaikan, maka kita akan masuk surga dalam keadaan selamat, dalam keadaan damai. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.